Halo, selamat datang kembali dalam channel saya, Pebi Kevin. Terima kasih bagi kalian yang sudah bantu dukung kami dengan cara klik tombol subscribe pada video ini. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah melayangkan pertanyaan, karena setiap pertanyaan Anda merupakan konten terbaru bagi kami. Jadi, jangan malu bertanya, tanya saja apa yang Anda butuhkan. Insya Allah kami akan selalu berusaha menjawab sebisa mungkin. Nah, pada tema kali ini, pembahasan kita adalah apa perbedaan yang signifikan ketika kita memilih rumah ya sebagai kantor dan juga ruko gitu sebagai kantor bimbel kita. Kan ketika kita memulai usaha pasti bingung gitu. Bagusnya kita memilih rumah atau memilih ruko. Nah, ada kondisi-kondisi atau alasan-alasan tertentu kenapa Anda memilih rumah, kenapa Anda memilih ruko. Nah, ini akan saya jabarkan dengan sangat praktis sekali. Pertama, kenapa orang memilih rumah sebagai kantor bimbelnya? Alasan yang pertama adalah karena itu sewanya murah, ya. Sewanya lebih murah daripada ruko. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang memilih rumah? Ya, karena biaya renovasinya tidak terlalu besar. Jadi, rumah ini kan sudah punya ruangan, sudah punya kamar, jadi tidak terlalu besar di biaya renovasi. Kemudian yang ketiga, kenapa orang memilih rumah? Karena rumah ini bisa memberikan efek bimbel itu lebih kekeluargaan. Nah, keluarga, dan yang terakhir yaitunya biaya terjangkau. Nah, seolah-olah kalau bimbel Anda di rumah, maka itu biayanya lebih terjangkau sehingga membuat orang tidak terlalu minder untuk masuk ke bimbel kita. Nah, biasa seperti itu alasan-alasan dalam memilih rumah. Maka orang-orang yang memilih rumah sebagai kantor bimbelnya, dia menargetkan market yang memang menengah ke bawah. Nah, kalau kita menargetkan market atau pasar yang menengah ke bawah, maka sebaiknya memang memilih rumah sebagai kantor bimbel kita. Pertama, saya ulangi, biayanya murah, ya, sewanya pasti lebih murah. Yang kedua, renovasinya juga tidak terlalu banyak. Ketiga, lebih bersifat kekeluargaan sehingga anak-anak lebih nyaman. Jadi mungkin barangkali bimbel yang cocok di rumahan itu ya SMP dan SD mungkin barangkali. Dan yang keempat itu ada citra bahwa bimbel Anda ini biayanya terjangkau. Nah, kenapa dan kapan saatnya kita memilih ruko? Yang pertama, tentu kita tidak memperhatikan biaya. Ruko ini adalah pencitraan positifnya bisnis Anda lebih terkesan profesional. Nah, itu dia. Profesional, apalagi kalau rukonya 2-3 lantai, Anda pasang baliho besar di sana dengan merek yang terpampang jelas, maka orang akan mendefinisikan bimbel Anda profesional. Kemudian yang kedua, kenapa Anda harus memilih ruko itu? Karena biasanya ruko ini berada di jalan utama atau di jalan raya. Nah, beda dengan rumah. Rumah itu jarang sekali ada di jalan raya. Kalaupun ada, barangkali tidak terlalu banyak. Sementara ruko ini lebih accessibility-nya lebih mudah gitu ya. Dan juga yang ketiga itu daya tampungnya besar. Nah, jadi ruko ini biasanya punya daya tampung yang besar dibandingkan rumah. Nah, dan juga ruko ini sangat cocok kalau Anda menargetkan itu SMA mau ke PTN. Nah, kenapa ya? Karena gimana ya, anak-anak sekarang ini sudah mulai pandai memilih mana bangunan yang bagus, desain yang bagus, gedung yang bagus, dan seperti itu. Dan memang ruko ini bisa didesain sesuai dengan kebutuhan kita sehingga kita bisa membuatnya nyaman untuk anak-anak yang mau dari SMA mau ke perguruan tinggi negeri. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya sekarang Anda bebas memilih mana yang Anda pilih, rumah atau ruko. Kalau Anda pilih rumah, ya memang biaya murah, renovasi sedikit, kekeluargaan, dan kesannya bimbel Anda itu menengah ke bawah. Sementara kalau Anda milih ruko, maka profesionalnya dapat, jalan raya begitu ya, kemudian daya tampungnya juga besar, bisa didesain sesuai kebutuhan, dan memang target marketnya sebaiknya itu SMA ke atas karena biayanya lebih terjangkau, lebih besar. Nah, contoh saja misalkan kalau kita menargetkan program PTN atau UTBK, maka kalau misalkan saja kita mendapatkan 1000 siswa dikali misalkan dalam program itu 800.000 saja, berarti sudah punya omset sekitar 800 jutaan dalam 1 bulan belajar UTBK. Nah, ini menjadi peluang besar bagi kita. Memang modal besar di awal ruko ini lebih ditanya daripada di rumah. Nah, sekarang saya akan kasih materi tambahan bagaimana cara mendesain bimbel kalau di rumah. Jadi kalaupun modal kita sedikit,
Nah, bagaimana cara mendesain bimbel di rumah sehingga terkesan juga profesional gitu ya. Walaupun di rumah tapi kesannya profesional. Kita akan coba bahas perlahan-lahan. Saya hapus dulu ini. Oke. Nah, kalau Anda memang modalnya terbatas dan harus memilih rumah, bagaimana kriteria rumah yang terbaik? Yang pertama, saran kami adalah carilah rumah yang tidak berada di dalam komplek. Artinya carilah rumah yang berada di jalan utama. Nah, itu kriteria yang pertama. Kenapa? Karena memang yang namanya bisnis semakin terekspos, semakin terlihat. Jadi ada 3 karakter lokasi ya. Pertama, visibilitas, artinya mudah dilihat. Yang kedua, aksesibilitas, mudah diakses. Yang ketiga itu adalah dia terhindar dari bencana-bencana kecil seperti banjir gitu ya, pohon-pohon tumbang dan sebagainya. Jadi 3 poin ini jadi tempat yang jadi poin selling yang paling bagus untuk rumah kalau Anda memilih rumah. Jadi pertama adalah jalan raya, karena memang kalau bimbelnya rumahan, berkelok-kelok, banyak gang-gangnya, mungkin orang di awal mau effort, mau usaha untuk mencari. Tapi kalau sudah terkesan reward gitu ya, orang nggak akan mau lagi mencari. Itu yang pertama kalau pilih rumah. Yang kedua, kalau memilih rumah, usahakan rumah itu terdiri dari 3 sampai dengan 4 kamar. Kenapa? Karena daya tampung bimbel itu idealnya memang 3 sampai 4 kamar, itu bisa menampung 80 sampai 120 siswa. Jadi dengan shift-shift yang digilir gitu ya. Kalau hanya 1 kamar rumahnya, maka itu sudah pasti tipenya kecil, tipe 36, dan itu sangat-sangat kecil, sehingga ya nanti kita akan keluar biaya lagi untuk membuat sekat kelas baru. Nah gitu ya, itu karakter yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga itu cari rumah yang punya parkir yang cukup luas, karena anak-anak akan nyaman kalau seandainya mereka bawa kendaraan, baik itu sepeda, baik itu motor, dan bahkan mungkin kalau bisa juga bisa parkir mobil, lebih bagus lagi. Jadi carilah rumah dengan karakter parkiran yang luas, sehingga di parkiran itu tidak hanya untuk parkir, Anda bisa juga mendesain parkir itu sebagai nanti meeting point bagi anak-anak yang menunggu guru atau menunggu jadwal belajar. Jadi mereka nggak hanya menunggu bermenung berdiri gitu, nggak, tapi mereka disediakan mungkin seperti round table gitu ya, meja bundar atau apapun jenisnya, meja peta juga boleh, yang intinya mereka bisa meeting point di situ. Nah jadi itu karakter-karakter rumah yang harus Anda pilih sebagai tempat belajar. Dan yang keempat itu pastikan juga rumahnya lantai keramik. Nah ini dia, jangan nanti Anda mau murah tapi cari rumah dengan lantai yang semen aci gitu ya, atau apalagi semen kasar, itu jangan, karena memang membuat orang tidak akan nyaman. Kalaupun memang di daerah Anda tidak ada rumah dengan lantai keramik yang harganya murah begitu sewanya gitu ya, nggak apa-apa pakai lantai aci, tapi mungkin diperbagus dengan cara memberikan karpet atau yang lain sebagainya ya. Kemudian yang kelima itu karakter rumah yang dipilih, yaitunya usahakan listriknya tuh ya, ini hal-hal kecil ya, listriknya tuh di atas 1300 watt. Jangan sampai kecil lagi, karena kalau kita nanti masang kipas angin itu kan rata-rata 200 sampai 300 watt itu. Kalau masang 4 kipas angin itu udah, kalau udah sekringnya udah udah membalik sekringnya gitu ya. Jadi usahakan karakter-karakter kecil ini bisa dipenuhi. Kemudian yang berikutnya, kalau kita memilih rumah ya, usahakan juga airnya itu lancar. Nah, air lancar karena anak-anak nanti juga pasti akan menggunakan fasilitas umum toilet untuk ke belakang. Kemudian yang ketujuh itu pastikan ada jaringan wifi-nya. Nah, kenapa? Karena zaman sekarang ini orang hampir tidak bisa hidup tanpa internet gitu ya. Oke, mungkin itu barangkali 7 karakter rumah yang bisa Anda pilih. Kalau memang Anda harus terpaksa juga memilih rumah, nanti Anda bisa screenshot saja layar ini. Saya hapus dulu. Nah, sekarang bagaimana mendesain rumah agar kesannya itu lebih profesional gitu. Walaupun biayanya murah, sewanya murah, rumahnya kecil, bagaimana kesannya lebih profesional. Nah, maka saran kami yang pertama adalah, kalau misalkan kita bagian luar dulu, misalkan ini adalah rumah yang Anda sewa gitu ya, ini rumah yang Anda sewa, misalkan anggaplah tidak terlalu besar rumahnya, saya tidak pandai menggambar rumah ya. Nah, kan sudah ada parkiran luas, maka saran kami yang pertama sekali adalah cari rumah yang ada pagarnya ya, anggap ini pagar gitu ya. Kemudian sepanjang pagar itu dibentangkan full spanduk Anda. Nah, ini full spanduk. Kesannya apa? Supaya terkesan bimbelnya itu meriah.
Nah, ini pagar masuk tentu nggak mungkin ditutup pakai spanduk. Jadi intinya pagar samping dia kasih full spanduk, kemudian di dinding juga dikasih full design spanduk atau banner. Misalnya di sini kasih banner 2 buah gitu ya. Di ini anggap pintu masuk, Anda juga kasih misalkan di pinggirnya banner 2 buah. Di sini mungkin ucapan selamat datang gitu ya, selamat datang dan lain sebagainya. Kemudian untuk memperamai juga nggak apa-apa dipasang umbul-umbul. Nah, dipasang umbul-umbul agak 3 atau 4 gitu ya, 3 atau 4 batang umbul-umbul. Kenapa ini? Ini apa nggak terlalu norak? Ya nggak norak, justru bagus. Bimbel itu semakin norak, semakin menarik perhatian, semakin bagus, tidak masalah. Kasih warna-warna yang mentereng, kuning, merah, biru gitu ya. Jangan warna-warna yang gelap ya. Anda pengen elegan warnanya gelap seperti warna-warna apple, warna grey, itu nggak cocok di bimbel. Bimbel itu warnanya harus mendatangkan semangat. Sama seperti di restoran atau di kafe ya. Kafe itu kalau bisa warnanya juga mendatangkan semangat. Apalagi kalau misalkan kafenya kafe brand dengan pedas, tentu warnanya merah. Nggak mungkin kafe pedas tapi warnanya pink gitu ya. Jadi sama dengan bimbel, warna merah, warna kuning, warna biru itu mendatangkan sebuah semangat untuk belajar gitu. Jadi warna-warna mentereng justru bagus di bimbel itu. Oke, barangkali itu dulu yang saya sampaikan kepada Anda semuanya. Untuk bagian dalam bimbel ya seperti biasa saja ya. Nanti Anda desain aja papan tulis, kursi-kursi dan sebagainya. Mungkin barangkali kalau Anda pengen lebih detail mengetahui bagaimana cara desain ruangan bimbel ini, silakan saja konsultasi bersama kami. Itu hubungi kami di nomor WhatsApp berikut ini 085263988696. Informasi yang selengkapnya bisa Anda baca saja di link deskripsi atau di deskripsi video yang sudah kami lampirkan di bawah ini. Terima kasih, saya Bobby Kevin, see you at the top.